天候に関しては変えることができないので、それに合ったサッカーをしないといけないと思うんですけども。Gemparkan ASEAN Cup. Pelatih Thailand langsung ngomong gini soal kepemimpinan wasit di laga Timnas Indonesia versus Filipina. Begini katanya. Bikin semuanya auto kaget. Pengakuan mengejutkan Shin Tae-yong usai Timnas Indonesia kalah versus Filipina di Piala AFF 2024. Sangat merinding dengarnya. Tom Hai langsung ngomong tegas begini jelang Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Langsung aja subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan berita seputar Timnas Indonesia. Gemparkan ASEAN Cup. Pelatih Thailand langsung ngomong gini soal kepemimpinan wasit di laga Timnas Indonesia versus Filipina. Begini katanya. Pelatih Timnas Thailand, Masatadha Ishii, turut angkat bicara mengenai kontroversi yang menyelimuti laga terakhir Grup B Piala AFF 2024 antara Timnas Indonesia dan Filipina. Dalam pertandingan yang berlangsung panas tersebut, Indonesia kalah 0-1 setelah sejumlah keputusan kontroversial dari wasit memicu perdebatan. Dalam sebuah wawancara, Ishii menyatakan keprihatinannya terhadap insiden tersebut. Sebagai pelatih, saya memahami betapa frustrasinya ketika hasil pertandingan dipengaruhi oleh keputusan wasit yang tidak konsisten. Sepak bola adalah olahraga yang seharusnya menjunjung tinggi keadilan, ujarnya. Pertandingan antara Indonesia dan Filipina dihiasi sejumlah keputusan yang dianggap merugikan Garuda. Saya menonton pertandingan itu, dan menurut saya, beberapa keputusan terlihat tidak adil. Sepak bola Asia Tenggara sedang berkembang, dan kita harus memastikan bahwa wasit juga berkembang seiring dengan itu. Jika tidak, ini akan merugikan citra kompetisi kita sendiri, tambah Ishii. Masatadha Ishii juga menyampaikan dukungannya untuk Timnas Indonesia yang gagal melangkah ke semifinal akibat hasil tersebut. Indonesia telah menunjukkan perkembangan luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Mereka memiliki pemain-pemain berbakat dan gaya bermain yang menarik. Sangat disayangkan jika usaha keras mereka terhenti karena keputusan kontroversial, katanya. Pelatih asal Jepang tersebut juga berharap AFF dan federasi terkait melakukan evaluasi terhadap kinerja wasit di turnamen ini. Jika kita ingin membawa sepak bola Asia Tenggara ke level yang lebih tinggi, kita harus meningkatkan semua aspek, termasuk kualitas wasit. Ini adalah tanggung jawab kita bersama, tegasnya. Bikin semuanya auto kaget. Pengakuan mengejutkan Shin Tae-yong usai Timnas Indonesia kalah versus Filipina di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia harus gugur di babak penyisihan grup ASEAN Grup 2024. Skuad Garuda hanya bisa finish di posisi ketiga klasemen grup B dengan koleksi 4 poin. Indonesia yang datang dengan kepercayaan diri tinggi justru kalah dengan skor tipis 0-1 atas Filipina di laga pamungkas. Bermain dengan 10 pemain membuat Raihan Hanan DKK kesulitan saat tim lawan mencetak gol lewat penalti dari Martin Christensen pada menit ke-63. Di sisi lain, The Azkals lolos ke semifinal mendampingi Vietnam setelah keluar sebagai runner-up grup B. Shin Tae-yong cukup kecewa karena mereka gagal mengalahkan Filipina. Membawa pemain muda ke ajang ini justru menjadi kesulitan tersendiri bagi skuad Garuda. Namun, dia mengakui bahwa mereka sudah bermain maksimal di laga tersebut. Pertama-tama kami kalah jadi sangat disayangkan. Tetapi, pemain kita rata-rata berumur 20 dan melawan tim senior sangat baik juga dalam permainan, kata Shin Tae-yong seusai laga. Pelatih berusia 54 tahun ini mengakui bahwa mereka kurang beruntung. Dia masih percaya pemain yang ada saat ini masih bisa berkembang menjadi lebih baik. Tentunya, masih butuh waktu agar tim yang diisi pemain muda ini bisa tampil maksimal. Mereka punya potensi, dan lewat turnamen ini pemain bisa banyak mendapatkan pengalaman. Apalagi, beberapa nama baru merasakan debut di timnas pada ASEAN Cup 2024 ini. Memang hanya tidak ada keberuntungan di kami. Tetapi saya melihat harapan besar juga di permainan timnas hari ini, lanjutnya. Shin juga memberikan apresiasi kepada semua pemainnya yang sudah berjuang maksimal. Dia akan mencoba agar tim ini bisa semakin kuat di ajang selanjutnya. Tim yang ada saat ini diproyeksikan bermain di SEA Games 2025 dan Piala Asia U23 2026.
Untuk itu kita harus lebih berusaha lagi agar bisa lebih berkembang. Terima kasih sudah bekerja keras dari pemain muda Indonesia, tutupnya. Di sisi lain, pelatih timnas Filipina, Albert Capelas, mengaku puas bisa menyingkirkan timnas Indonesia dari ASEAN Cup 2024. Pertama, kita tahu bahwa kita punya kesempatan dan kita tahu harus menghadapi ini, kata Capelas selepas pertandingan. Kita tahu ini tidak mudah bagi kami melawan Indonesia di kandang mereka. Ini sangat sulit sekali. Indonesia membuat game kami sangat sulit, ucapnya menambahkan. Tetapi di sisi lain, Filipina layak untuk lolos ke semifinal untuk apa yang telah mereka lakukan dalam 4 pertandingan. Kita seharusnya sudah memenuhi syarat sebelumnya, kita gagal karena menyia-nyiakan peluang lawan Vietnam. Tutur pelatih berusia 57 tahun tersebut. Hari ini akhirnya keberuntungan berpihak kepada kita. Saya sangat senang untuk penampilan pemain dan juga senang untuk seluruh staf. Saya sangat senang. Saya sangat senang untuk seluruh masyarakat Filipina, pungkasnya. Sangat merinding dengarnya. Tom Hai langsung ngomong tegas begini jelang timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Gelandang timnas Indonesia Tom Hai menegaskan kepada semua orang agar tak meremehkan skuad Garuda. Pasalnya, tim Merah Putih serius mengincar tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia saat ini masih berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih saat ini masih memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Pasalnya, skuad Garuda tengah menempati posisi ketiga klasemen Grup C dengan mengemas 6 poin. Tom Hai dan kawan-kawan hanya berbeda 1 poin dari Australia yang menempati posisi kedua klasemen Grup C. Timnas Indonesia ditargetkan finish di posisi 4 besar agar bisa lolos ke putaran keempat. Dengan begitu, peluang tersebut masih terbuka lebar karena Indonesia masih menyisakan 4 pertandingan. Tim Merah Putih akan menghadapi Australia, Bahrain, China, dan Jepang dalam 4 laga sisa ini. Perjuangan skuad Garuda akan kembali dimulai pada Maret mendatang. Untuk menghadapi laga sisa ini, Jay Idzes dan kawan-kawan tengah berada dalam motivasi dalam kepercayaan diri tinggi. Apalagi sebelumnya mereka mampu mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 pada November lalu. Tom Hai yang tengah berbincang dalam podcast YouTube-nya bersama Kapten Timnas Indonesia, Jay Idzes, berbicara banyak. Salah satunya soal pertandingan melawan Arab Saudi. Pemain berusia 29 tahun tersebut mengatakan bahwa saat melawan Arab Saudi, dia dan para pemain yakin bisa meraih kemenangan. Menurutnya, dengan penampilan saat melawan Arab Saudi pada laga tersebut, Timnas Indonesia memang layak menang. Saya merasa seperti membangun permainan dan keseluruhan pertandingan, seperti kami akan menang, dan kami menang dengan cara tertentu, ujar Tom Hai sebagaimana dikutip bolasport.com dari YouTube The Hai Way. Kami bertarung, kami lebih kuat, kami pantas menang, ucapnya. Setelah meraih kemenangan itu, dalam kesempatan ini Tom Hai juga menekankan agar tak ada pihak yang meremehkan Timnas Indonesia lagi. Pasalnya, sejak awal skuad Garuda memang tak diunggulkan dibandingkan tim-tim lain. Apalagi Timnas Indonesia memang menempati ranking terendah di Grup C, sehingga tak sedikit yang meragukan Jay Idzes DKK. Namun, dalam kesempatan ini, Tom Hai menekankan bahwa Timnas Indonesia serius menargetkan untuk tampil di Piala Dunia 2026. Untuk itu, dia berharap tak akan ada lagi pihak yang meremehkan tim Merah Putih. Rasanya ini adalah momen untuk memberi sinyal kepada semua orang bahwa kami masih di sini, kata Tom Hai. Saya pikir dengan penonton dan tim, Anda mungkin melihat kami mendapatkan kekalahan dari pertandingan sebelumnya. Tetapi di laga melawan Arab Saudi, kami menunjukkan kemampuan dan semua orang harus menganggap kami serius, tegasnya. Karena kami berjuang untuk tujuan lolos ke Piala Dunia, dan kami menunjukkannya. Jadi menurut saya itu cara yang indah untuk melihatnya, pungkas Hai.